Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan pemirsa dimanapun Anda berada, tiada kata yang paling pantas untuk kita hadirkan pada kesempatan waktu yang baik ini selain mari kita selalu dan senantiasa menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Allah karuniakan, Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Karena itu merupakan modal yang begitu berharga yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada gilirannya kita mampu melaksanakan tugas-tugas kita di muka bumi ini. Salam dan sholawat selalu kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan, serta apa yang beliau tetapkan menjadi pedoman di dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari, setiap saat dan setiap waktu. Jamaah pemirsa dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita di antara bukti keimanan kita kepadanya, kita mulai dari perkara-perkara yang sesungguhnya itu bisa kita mulai dari kehidupan kita dengan kita memperhatikan tiga hal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bagaimana tanda keimanan kita kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah, hendaklah engkau berkata yang baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah, hendaklah engkau memuliakan tetanggamu. Dan barang siapa beriman kepada Allah, hendaklah engkau memuliakan tamumu. Jamaah dimanapun Anda berada, tiga hal inilah yang kemudian perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai bukti ataupun tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang pertama adalah yakni berkata yang baik atau diam. Fal yakul khairon au liyasmut. Ya, ini adalah peringatan yang sangat mendasar bagi kita. Hendaklah kita mampu untuk mengatur, untuk kemudian tidak mudah menyampaikan kata-kata yang menyebutkan ujaran kebencian, yang akan menyebabkan perpecahan, yang akan menyebabkan permusuhan. Terlebih dalam kehidupan yang serba modern ini, dunia media sosial begitu cepat perkembangannya, tentu kita harus berhati-hati untuk kemudian menyampaikan berita-berita yang belum jelas kebenarannya berdasarkan apa yang Rasulullah sampaikan, fal yakul khairon au liyasmut. Hendaklah kita berkata, menyampaikan perkataan yang kemudian mampu menghadirkan kesejukan, mampu menghadirkan kedamaian, mampu menghadirkan pencerahan di tengah-tengah kehidupan kita. Adapun yang kedua, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketika kita mampu memuliakan, menghormati tetangga kita. Ya, tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dalam sebuah hadis disampaikan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena begitu ingin memuliakan tetangganya, seolah-olah tetangga akan mendapatkan warisan. Mengapa demikian? Karena di dalam setiap persoalan apapun, ketika kita sakit, ketika kita membutuhkan keperluan, bantuan, tentu yang paling mengetahui utama adalah tetangga kita. Nah, apakah yang kemudian dinamakan tetangga? Dalam berbagai literatur disebutkan, yakni orang yang dekat dengan kita, ataupun dijelaskan yakni 40 orang yang dekat dengan rumah kita, dekat dengan tempat tinggal kita. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Barang siapa beriman kepada Allah, hendaklah engkau memuliakan tetanggamu. Hadis ini jelas, yakni kita memulai dari perkara yang sangat kecil yang bisa kita lakukan, yakni mari berbuat baik kepada tetangga kita. Adapun yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah engkau memuliakan tamumu. Bagaimana cara kita menghormati tamu kita? Tentu kita menyambutnya dengan wajah yang berseri-seri. Kita sambut dengan wajah yang menyenangkan, sehingga kehadiran tamu kita merasa nyaman kita sambut. Dan ini merupakan satu pintu untuk kemudian mampu di sana menghadirkan informasi-informasi dengan banyak silaturahim, kemudian mampu menghadirkan satu kenyamanan. Saat ini yang banyak dirasakan adalah karena kesibukan manusia yang begitu luar biasa dengan berbagai agenda kegiatan, sehingga kurang
bertatap muka secara dalam keadaan yang tidak begitu formal. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya di antara bukti iman kita kepadanya adalah dengan kita memuliakan, menghormati tamu kita. Jamaah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, maka kita bisa kemudian lebih mengintrospeksi diri kita, apakah kemudian kita sudah mampu membuktikan keimanan kita dari perkara yang setidaknya kita bisa mulai di dalam kehidupan kita, yakni dengan kita berkata yang baik, falyakul khairon aw liyasmut, berkata yang baik atau lebih baik diam. Kemudian kedua adalah falyukrim jarahu, kita menghormati tetangga kita. Dan yang ketiga adalah falyukrim dhaifah. Dengan demikian kehidupan kita dimulai dari diri kita, kemudian diperluas kepada keluarga kita dan kepada masyarakat kita. Setidaknya hal itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dengan melakukan 3 hal. Akhirnya dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita akan pentingnya kemudian kita memperhatikan 2 hal. Nikmat yang begitu besar yang kemudian terkadang banyak kemudian kita melupakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nikmatani mab'unun fihima katsirum minan nasi as-sihatu wal faragu. Ya. Di antara 2 perkara yang 2 perkara ini banyak dilalaikan oleh manusia, 2 nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang. Yakni yang pertama adalah nikmat kesehatan, kemudian yang kedua adalah nikmat waktu luang. Tentu Allah memberikan nikmat sehat kepada kita, tidak kita sia-siakan. Kita betul-betul menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat sehat kita pergunakan untuk kemudian selalu memperbaiki kualitas penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah nikmat waktu luang. Tentu nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa waktu yang begitu berharga, kesempatan yang begitu berharga, kita juga pergunakan dengan sebaik-baiknya. Inilah yang kita sampaikan, jamaah sekalian dimanapun Anda berada. Mari bukti iman kita kepada Allah melalui perkara-perkara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, yakni dengan kita berkata yang baik atau diam, menghormati tetangga, dan kemudian menghormati tamu kita, serta senantiasa mensyukuri nikmat Allah berupa kesehatan dan waktu ini benar-benar kita tanamkan dalam diri kita, keluarga kita, dan masyarakat secara luas. Demikian, semoga ini menjadi pelajaran tentu bagi kami dan kepada jamaah sekalian dimanapun Anda berada, dan semoga kita tetap berada dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.